beliau Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurasi Al-Umawi. Nama panggilannya Abu Abdillah dan juga Abu Amr. Ini kunyah beliau. Dan ini kunyah yang masyhur, walaupun di tengah-tengah kita lebih masyhur panggilannya adalah nama beliau sendiri, Sayyidina Utsman bin Affan, bukan kunyahnya. Kalau Abu Bakar lebih terkenal namanya Abu Bakar panggilannya. Beliau ini menantu Rasulullah dari dua putri beliau. Pertama Ruqayyah putrinya Rasulullah, dinikahi, punya anak namanya Abdullah yang meninggal waktu kecil. Kemudian punya anak lain namanya Amr. Maka kunyahnya ya Abu Abdillah dan Abu Amr. Dan beliau ini lahir tahun ke-6 setelah peristiwa Gajah. Jadi 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasul menerima wahyu berarti beliau ini usianya 34 tahun. Sayyidina Abu Bakar 37 tahun. Sayyidina Umar lebih muda lagi. 7 tahun selisihnya. Lebih tua Umar daripada Utsman. Lebih tua Utsman daripada Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini sekitar gambaran ya usia-usia mereka segitu. Di sana bising suaranya, Ustaz. Ada orang baiki motor sebelah itu. Nah, kemudian masuk Islamnya Utsman. Ini beliau didakwahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Kemudian beliau ini orang juga yang hijrah ke Habasyah. Tetapi beliau punya bisnis di Habasyah sana. Jadi mengajak istri beliau Ruqayyah. Dan kemudian juga beliau ini ya menjadi khalifah yang ketiga pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk orang yang diambil oleh Sayyidina Umar dari 6 orang yang dilibatkan dalam musyawarah untuk memilih siapa khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Salah satunya adalah Sayyidina Utsman ini. Ini terkait beliau. Kemudian yang terkenal dari Sayyidina Utsman ini sifatnya banyak, sifat kebaikannya, tapi yang menonjol itu adalah infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau ini sangat senang membaca Al-Qur'an, sangat senang memberi makan orang. Yang menonjol ini. Ketika kaum muslimin kesulitan air, sementara ada orang Yahudi yang punya sumur, namanya sumur rumah, yang bagus airnya, jernih, tapi tidak mau dipakai untuk kaum muslimin, kecuali dibeli dengan harga yang banyak. Rasulullah kemudian mengatakan, mayyashtari bi'ra rumah, siapa yang mau membeli sumur rumah ini, fayaj'alu dalwahu min tila'il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah, maka Allah akan menjadikan timba-timbanya itu bagian dari timba-timba kaum muslimin demi kebaikan dia di surga. Maksudnya siapa yang mau ini? Ini kebaikan, tawaran kebaikan. Maka Sayyidina Utsman pun membeli sumur ini seharga 20.000 dirham. 20.000 dirham. Ini kalau dirupiahkan dengan kurs dirham waktu itu, dengan harga emas sekarang misalnya 900.000, saya ngitung-ngitung itu 153 miliar rupiah. Ya, jadi harga sumur sampai segitu. 153 M. Itu dibeli oleh Sayyidina Utsman. Orang mungkin nggak akan belilah sumur seharga itu.
tapi oleh beliau dibeli saja karena tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya surga coba. Ini sahabat ya. Kemudian beliau setelah beli wakafkan cuma-cuma kepada kaum muslimin. Ini Sayyidina Utsman. Kalau kita uang segini bisa bikin sumur bor banyak ini. Kemudian begitu juga saat masjid semakin penuh, nggak cukup. Beliau juga sama. Beliau yang memperluas masjid itu. Jadi jasanya banyak terkait harta ini karena beliau memang kaya, bisnismen waktu itu. Dan ini sebetulnya teladan bisnis itu bukan dari sisi kayanya, tapi dari sisi infaknya ini. Buat apa banyak harta, kaya raya, tetapi hidupnya justru habis memikirkan harta. Ini Sayyidina Utsman enggak begitu. Begitu juga saat perang Tabuk, ya, masa sulit, ya, dikenal Jaisul Usyrah, pasukan sengsara. Beliau ini memberikan 950 onta, kemudian 50 kuda dengan perlengkapannya diberikan untuk Rasulullah. Duit juga begitu. Jadi banyak, bukan sekedar ini ya. Kemudian Rasulullah katakan, ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum. Tidaklah memudaratkan Utsman, artinya enggak berdampak apa-apa kepada Utsman apa yang dilakukan setelah hari ini. Maknanya adalah la yadurru Utsmana ma fa'ala minadz-dzunub wal ma'asi ba'dal yaum. Dosa dan maksiat yang dilakukan Utsman setelah ini itu tidak membahayakan Utsman. Enggak akan mengeluarkannya dari surga. Faqad ghafarallahu lahu ma madha wa ma huwa atin bitajhizihi jaisal usyrah kullahu. Allah telah mengampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dengan beliau itu ikut menyiapkan pasukan usyrah, pasukan sulit, pasukan sengsara itu, dengan apa yang beliau nafkahkan untuk itu. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kedudukan Sayyidina Utsman. Ini termasuk di antara sahabat yang dijamin oleh beliau untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan berarti Utsman setelah ini sembarangan, enggak. Rasulullah mengatakan begini, ini karena ya wahyu, bukan karena hawa nafsu. Oh, ini karena nyumbangnya banyak langsung sembarangan ngomong, tidak. Ini wahyu dari Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya Utsman itu enggak bermaksiat setelahnya. Maknanya begitu. Bukan setelah dapat sabda Rasul ini kemudian bermaksiat semau-maunya, tidak begitu. Tapi ini menunjukkan Utsman bisa Allah jaga supaya enggak jatuh ke dalam dosa-dosa yang membuat Allah itu murka.